Kita bikin skenario pembelajaran dulu, berdiferensiasi. Apa kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kita Oh, bikin skenario-nya skenario habis baru kita jawab ini pertanyaan kok. Ini bisa terbaca. sepertinya ada, iya bisa baca. Tadi sepertinya ini, Ya, tadi sepertinya perintah itu kita lihat dari skenario kan? Iya, kita bikin buat sendiri. buat skenario sendiri kok. ini skenario-nya. Aduh, Kita lihat kok. bisa. Ini Iya, sudah. Berarti kita bikin skenario pembelajaran berdiferensiasi di SMP. Baik, coba berarti ini bisa ada yang bisa ini kok kasih saya pemahaman sedikit tentang ini karena saya belum sempat membaca juga. oh iya, terkait dengan ini pembelajaran berdiferensiasi toh. Iya, Kan dia punya ini apa definisi kan itu tuh baca, sempat baca ke belum? belum sempat baca ini. Karena Itu kan, saya kan tadi ini apa? Kemarin hari Kamis kami kombel. Kami punya kelompok yang apa? Bertugas untuk berbagi praktik baik. oh iya. Kemudian yang tadi saya laksanakan aksi nyata itu. Jadi Oh, iya. belum sempat ini membuka ini apa LMS ini. Saya Nah, beta ini, nah beta kirim. Tadi beta sempat ini sudah ini apa rangkum materinya dari yang LMS kita apa tuh kita baca tuh. Kita coba ini ibu coba baca di situ karena beta sudah buat dalam Word. Ya. Nah, Boleh. mau kita kirim ya. Ya, di grup saya ibu, di kita Iya, pun grup. Oke. Saya Maksudnya besok kita disuruh buat bagaimana skenario. cara pembelajaran diferensiasi di kelas. Kan? Iya. Jadi kita buat skenario, misalkan ada di satu kelas kan ada 2 orang yang tahu bahasa dari 30 orang siswa itu ada Ya, 16 siswa yang bisa ini belajar bahasa Inggris dalam kategori membaca atau menulis bahasa Inggris. Habis itu yang sekian itu sedang, yang kemudian ada lagi yang bisa dari yang sedang itu antara 5 sampai 6 orang itu yang kategori tidak bisa. Nah, begitu. Atau bagaimana? Menurut saya seperti itu karena kan kita buat skenario tuh. Ada kurang, ada sedang, ada tinggi ya, begitu. Iya. Sehingga dari situ baru tentukan dia punya. Kita tentukan dia punya itu diferensiasi. Diferensiasinya mulai dari konten, dari itu dia punya proses dengan produknya. Nah, kita kirim biar Kak Vera bisa baca ya. Iya. Ibu Mardiana sudah selesai aksi nyata kok. Besok saya baru ini, sayang. Destinasi. Kami hari Sabtu sudah libur. Kita ini bongkar ini ruangan tuh. Jadi sibuk mau mati nih, kes pindah ruangan nih. Ada rehab berat di sekolah. Saya sudah dapat ini apa? Sudah Ibu sudah masuk. Sudah buka. Saya memang belum sempat baca ini. Yang saya pahami itu hanya berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Kalau konten itu berarti ada yang paham sepenuhnya,
kemudian ada yang setengah, lalu ada Iya. yang belum paham sama Belum sekali. paham sama sekali. Iya. Begitu. Iya, Kak. Begitu. Ah, Ibu Mardiana kasih dia nomor saja. Ini dia mau masuk di grup nanti. Kurang bagus kok. Tidak apa-apa, itu materi. Nah, nanti kirim, Zang. Oh, Oke. sudah dirangkum habis kan lebih bagus tuh kita bacanya. Nanti ada yang kurang sih, nanti ditambahkan ya. Isu. Saya rehab berat sekolah ini jadi kita pindah ruangan. Aduh, Nele, kok capek kerja. bukan lah. Oke, begitu. Kok atau kita buat rekayasa, Suko? Iya, bikin skenario Iya. di SMP ini kalau SD nah kita apa pelajaran bahasa Inggris sudah ini Ibu Vera. Karena ini Ibu Vera yang di bahasa Inggris, maksudnya di SMP pas bahasa Inggris ya kita pakai, Suko. Atau gimana? Sudah tuh. Oke. Kita buat skenario di apa? Ibu Vera seorang guru SMP ingin SMP apa? mengajarkan bahasa Inggris. Materinya apa, Ibu? Materi tentang apa? Simple present kok. Ya, Ibu Vera suara sudah kedengaran. Oh, unmute nah. Ya, dari tadi saya ada diskusi dengan saya padahal ada tanya, ibu dong sudah dengar saya, kok keluar? Kami dua ada omong sendiri nih. Ini berarti kita buat seperti skenario seperti cerita yang tadi itu. Iya. Iya, seperti Video. Setelah itu baru kita jawab. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Vera? Begitu. Oh, begini tentang bikin ada. Grammar satu. Materi apa? Ibu Vera seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang simple present tense. Tujuan pembelajarannya adalah apa? Nah. Tujuan pembelajaran. Iya, harus menentukan tujuan pembelajaran. Bentar. Nanti pakai pra-assessment kok. Nanti di skenario-nya. Bentar ya. Saya lihat di saya punya ini perangkat. Siswa banyak atau sedikit, mau pakai banyak atau sedikit? Sesuai kita punya ini Kak, atau bagaimana? 25 satu kelas. Boleh juga. Ini dari Ibu dong, Ustaz. Oke. Kita ikut, karena itu sampai di penilaian. itu sampai di penilaian. Iya, sampai pada penilaiannya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian?
Padahal dipakai perangkatnya saya sudah. Wih, tapi ini perangkat Strateginya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Konten proses produk. itu gimana? Ini Tadi bilang ini apa? Kesiapan belajar Kesiapan belajar. Minat belajar. Dengan profil belajar. saya udah simpan di mana lupa lah. Apa? Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Oh, file terlalu banyak tuh Saya mau ketik ulang bagaimana lah ini mati. Oh, di mana? Sabar, di save-nya Google Drive. Oke, ini kalau diskusi skenario-nya Ibu Vera yang bisa. Kami duanya tambah depung ini. Pokoknya kosong ini tambah bumbu. Sudah apa kita kerja dulu. Ibu Vera juga kerja ada banyak Tadi sasu aksi nyata, beta belum juga. Tanggal 28 su unggah batas due date-nya. Kalau Itu saya tidak sudah. kerja, maka kerjaan akan menumpuk. Gitu. Jadi tidak piata bu aja. Sudah ikut. Ibu saya sudah ikut pasti toh. Saya tidak ikut. Nah itu. Baru mereka pergi Atambua acara hari Minggu pulang hari Senin. Pulang. Oi, Pulang hari Minggu katanya. Senin sudah masuk sekolah. Siapa yang kuat? pinggang Saya peot. saya bagikan ini modul aja, Iya. Bentar. Kalau ini sudah sampai pada ini apa penilaian dengan LKPD-nya, tapi masalahnya masih bukan modul ajar berdiferensiasi. Iya. Jadi kita buat skenario-nya saja. Kita ambil materi sama Ambil tujuannya. materi habis itu baru langsung skenario-nya. Di modul belajar tak usah. Kalau begitu, Ibu tolong orang tulis tentang descriptive text about people. Kita ambil descriptive text saja. Iya. Ya. Sudah? Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran siswa dapat menggunakan struktur teks. Bisa? Ini siapa yang ketik? Saya tidak. Maksudnya supaya kita sepakat. Nah, Biasa Ibu Vera yang bikin. Kita tulis dulu dia punya ini. Ibu mereka lihat. Ini dia punya tujuan pembelajaran. Sabar, saya foto saya kan bisa ini lihat. Terus materinya apa tadi materinya? Naik. Descriptive text. Descriptive text. Ya. Ini bisa terbaca kok, Ibu. Sudah? Itu sudah Sabar. Terlalu kecil. Iya, sudah. Saya foto. Ya, Saya foto ini tujuan pembelajarannya ini. Sudah, saya foto. Terus penilaian. Kemudian apa lagi? Penilaian. Terus strategi juga tadi. Strategi di sini saya pakai
metode pembelajaran dengan pendekatan scientific approach dan TPEC. Ini metode pembelajaran. Iya. Diskusi Barangkali kita tulis materi dan tujuan saja. Habis itu baru kita buat skenario Saya sudah. jawab. Kita buat skenario sudah. Oke. Gimana? Langkah selanjutnya seperti apa? Saya belum Kita paham. buat skenario. Jadi kita buat cerita begitu, skenario. Dan siapa yang ketik? Saya ketik coba. Hmm. Saya tulis saja. Nanti Iya. Nanti baru ketik ke slide. ya. Karena kan Ibu sambil bicara, saya sambil ketik. Iya. Nanti malam baru saya baca untuk pahami, baru ada perubahan saya kasih info Ibu. Iya, siap. Oke. Oke. Sudah. Bilang. Skenario. Kita mulai sudah. Iya. Nah, skenarionya Ibu Vera, guru, atau mau ganti siapa penama juga. Ibu Vera, guru Seorang SMP. guru SMP Ya. ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang Mengajar di kelas Kelas 7. kelas 7 mengajarkan materi tentang Ya. Deskriptif. deskriptif Ya. dengan tujuan dan pembelajaran. tujuan pembelajaran. Ya. Tadi tujuan pembelajarannya apa tadi Ibu Mardiani? Kita ambil satu saja kok. Ambil satu saja, satu saja. Satu saja. Melalui pembelajaran menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks deskriptif tentang orang daily activity, hobi. Tidak usah yang itu. Kita pakai yang di bawah, merancang. Pertemuan kedua ini. Mereka bisa mencipta atau menyusun paragraf sederhana terkait. Ya, menyusun paragraf sederhana terkait daily activity, hobi, dan physical features. Terkait physical feature saja. Iya. Tentang ciri-ciri seseorang. Iya. Ya. Boleh. Jadi ini siswa nanti diajarkan langsung berhadapan dengan temannya, kemudian dia menyampaikan ciri fisik dari temannya itu dalam bahasa Inggris. Begitu saya? Iya. Ya, karena nanti kan mereka ada berdiferensiasi di situ, ada berdiferensiasi produk, ada yang langsung mempresentasikan, ada dalam bentuk ada yang ingin tulis, dalam bentuk tulisan. Oke, good. Oke. Lanjut ada titik terang nih. Tentang itu kepada 25 orang siswa. Untuk ya, untuk 25 orang siswa atau murid. Nah,
Lalu, pada asesmen awal, ya, Bu Vera menemukan bahwa 10 orang murid ya, mampu membuat Membuat atau memperagakan. atau tidak membuat mendeskripsikan, bukan membuat lah, ya, mendeskripsikan. Mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan Secara langsung. secara langsung. iya, ciri-ciri fisiknya tuh. Ya, terkait ciri fisik. Fisik, 9 orang lainnya, 9 murid lain yang lain hmm. Ciri fisik dengan baik dan benar, ya. ya, Nah, 9 yang lainnya ya, maksudnya ini dia sedang, dia hanya sedang sampai dengan benar. ya, Nanti Ibu Vera atur deh pun kata-kata, mungkin deh Dia pengucapannya di apa situ. itu hafal begitu. belum mampu mendeskripsikan Secara ini Benar. hmm, dengan lancar, Sa. Iya. dengan lancar, betul. Oh, masih terbata-bata. Masih Ya. terbata-bata, ya Iya. bahasa Inggrisnya. Kemudian Yang Yang- Yang 6 orang lain, sisanya 6 orangnya itu yang tidak bisa sama siswa. sekali ya. Iya. ya Tidak belum Belum mampu mampu mendeskripsikan. ya mendeskripsikan ciri fisik Dari temannya. sudah. Bu Vera Ya, selanjutnya melakukan beberapa strategi ya, untuk dapat ya. memperkaya Kosakata. memperkaya dan untuk yang lemah dengan yang sedang tadi itu. Memperkaya kosakata dari siswa yang tidak mampu, ya. Iya. Siswa yang tidak mampu dengan cara berpasangan yang mampu dengan tidak mampu. Iya. Jadi mereka langsung berdialog langsung dengan teman yang mampu dengan yang tidak mampu. Nanti yang mampu tidak yang mampu. menuntut Yang mampu dengan yang tidak mampu. Sehingga mereka bisa menuntun yang tidak mampu itu ya. ya. Dengan cara bermain peran, role play. Iya. Bisa. Metode bermain peran. Atau role play, Iya. di mana siswa yang mampu, ya toh, Iya, di mana siswa yang mampu akan membantu bermain peran, Sa. iya. Bermain peran atau berpasangan, ya, dengan pasangan dengan siswa yang tidak mampu
belum mampu mendeskripsikan dengan lancar. belum mampu. Sedangkan untuk yang belum bisa berbicara, Sedangkan untuk siswa yang belum bisa berbicara, yang belum bisa mendeskripsikan, kok belum bisa mendeskripsikan. berbicara. tidak yang belum bisa tuh, yang parah tuh, Ya. yang orang. Belum mampu mendeskripsikan. Yang tidak bisa mendeskripsikan. Itu Melakukan strategi dengan tambah pembenaran kata po atau kosakata po. Ya, apa? Vocabulary. Ya. Dengan cara meminta mereka menguasai kosakata terkait ciri fisik, ya. Iya, ciri-ciri bagian tubuh, ciri fisik. Tidak. Itu saja. Iya, begitu sah. Kan kita mau masuk dijawab pertanyaan berapa tadi? Sekarang baru masuk di pertanyaan pemandu tadi. Kita bikin skenario habis, kita jawab sudah yang tadi itu nanti sampai di penilaian. Ini baru skenario. Nah, itu baru skenario. Lalu saya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi apa? Coba. Apakah kebutuhan belajar murid kok yang berusaha dipenuhi? Kenapa saya share yang ini? Sorry. Oh, ini. Lebih baik saya potong dulu dia. Coba dalam format seperti tadi baru. Jadi kita presentasi kapan ini? Besok. Besok presentasi terus unggah. Baru besok saya baru aksi nyata, nanti edit lagi. Aduh. Itu aksi nyata yang unggah tanggal 28 itu belum mengerti. Aduh. Itu kita bikin pemahaman itu. Materi kepada 10 orang teman tuh. Ada bikin video. Tentang disiplin positif, budaya positif. Iya, bikin video sayang. Syukur kepada Allah. Kurang lebih 20 menit ke atas kok. Langsung umpan balik juga. Langsung umpat. Kita dikasih waktu 2 minggu ini. Dia bisa hari Senin terus buat. Tuh yang kepala. Karena aksi nyata yang ini unggah.
Anda terus memberikan kelompok diskusi, kelompok menyampaikan strategi diskusi dan peran anggota kelompok. Ini sudah Yang di tabel tadi, Yang di tabel, Kak. bukan yang ini. oke. Saya Iya, Ya, ini ini dia. yang ditunggu-tunggu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Hmm. Yang Kebutuhan pertama, belajar. kesiapan belajar. Iya, apakah kebutuhan belajar murid yang Yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. kesiapan belajar, Kesiapan belajar, minat murid, minat belajar murid, Saya profil tulis dulu belajar murid. Iya, iya. kesiapan belajar, kemudian Minat murid, belajar murid, ya minat murid, profil belajar murid. profil belajar itu lingkungan dalam kurung lingkungan belajar. Ya, toh. Kesiapan belajar, dalam kurung readiness, murid, 2 Sudah. minat murid, 3 profil belajar murid. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jadi yang pertama, kesiapan belajar murid itu bikin apa, Bu Vera? Memberikan apa? Begitu kok? Asesmen diagnostik itu, Pak. Iya. Jadi kita jabarkan lagi tadi yang 3 tadi. Kesiapan belajar murid, itu Ibu Vera bikin apa? Terus minat belajar murid bikin apa? Terus profil belajar murid itu bikin apa? Begitu kok Marilina. Iya, iya. Kesiapan belajar itu terkait kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid. Terus Kayaknya di situ sudah mulai dengan memberikan tujuan dan cara membedakan pengurus. strategi Kalau pembelajaran kesiapan murid itu apakah sudah masuk dengan itu yang berdiferensiasi itu kok? Jadi dia memberikan tugas dulu kok yang pertama tidak. Iya, Tidak, Pak. Kesiapan dengan itu dilakukan karena dengan asesmen hal diagnostik. baru toh. Ya, ditanyakan. Nah, saya mungkin saya suruh mereka tanya tentang teori fisik. Jadi, mana ya? Bukan. Tidak, kalau itu yang bagian pertanyaan nomor kedua nih, kita mulai jabarkan kesiapan murid itu masuk kesiapan yang tadi memberikan ini, tugas itu yang membedakan dompu ini ya, kemampuan sesuai dengan kemampuan itu. Jadi mau kasih, tadi kan sudah kita jabarkan dulu kemampuan apa-apa saja. Dikasih apa tadi, sehingga kan sesuatu hal yang baru toh, sifatnya menantang, itu yang disebut dengan kesiapan belajar. Tadi kan kita di skenarionya kan sudah ada yang level atas, ini sedang dengan paling bawah. Nah, di situ Ibu kasih tugas membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu Ibu Marilyn? Iya, iya, yang saya mengerti begitu. Pemahaman saya juga begitu. Coba Ibu Vera buka di yang tadi saya kirim itu ada, saya copy dari materi yang ada di LMS tadi, terkait dengan penjelasan kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid. Ya. Ya, sudah. Kapasitas belajar materi konsep.
Kalau lihat dari ini kesiapan belajar itu, kan itu ada bagi beberapa bagian di situ. Jadi kita mengkategorikan, misalkan untuk yang tadi bagian belum mampu sama sekali itu, berarti di situ ada dari apa model kesiapan belajar itu poin nomor 3, yaitu sederhana menuju ke kompleks, yaitu di mana beberapa murid itu dikasih dulu untuk mereka cari kosakata, kosakata ini tentang ciri-ciri itu. Setelah itu baru kalau mereka sudah berhasil dari situ baru naiklah ke berlatih untuk berbicara menjelaskan ciri-ciri ini, menyusun kalimat, kemudian baru setelah itu naik lagi ke mempraktekkan. Begitu. Sedangkan untuk yang kategori sedang dengan yang lancar, di situ kita pakai dari apa? Kita silakan pilih di situ. Kalau menurut saya, kita pakai yang ini nomor 1, bersifat mendasar ke bersifat transformatif. Saat murid diperhadapkan pada sebuah ide baru yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana dan tidak bertele-tele. Artinya bisa dari teman yang sudah lancar itu, bisa juga diperoleh dari guru yang akan menyampaikan, menolong dia dalam memahami cara berbicara atau mempergunakan kata-kata yang sesuai dalam menjelaskan ciri-ciri. Atau bagaimana ini menurut saya? Itu berarti sama dengan asesmen diagnostik, Kak Ibu? Iya, karena kan kita ini dimulai dengan pra-assessment toh. Habis itu baru masuk di diferensiasi itu yang supaya kesiapan belajar. Kan awalnya kita asesmen dulu. Awalnya kita asesmen. Bisa juga selain dari asesmen, kita juga bisa dapat dari ketika kita berkomunikasi dengan teman guru yang sebelum hanya mengajar mereka terlebih dahulu. Tapi kan ini kita sudah ada dalam materi tentang deskripsi teks, toh. Dari khusus diagnostiknya ya adalah di situ saja. Karena kita sudah mengajar bersama dengan mereka, barangkali pada minggu kesekian atau bulan kesekian, deskripsi teks ini kan biasanya diawali dengan diagnostik, toh. Ya. Nah, jadi tinggal kita sepakat kesiapan belajar ini, kita tentukan sudah mau yang mana. Yang seperti tadi Ibu jelaskan itu sebenarnya dikasih kata-kata atau vocabulary terkait ciri fisik seseorang itu. Ya. Jadi Ibu Vera memberikan tugas apa ya? Ibu Vera menentukan kesiapan belajar dalam kurung dari sederhana ke kompleks. Kesiapan belajar dalam kurung dari sederhana kompleks ke kompleks, maksudnya terdaftar kompleks. Ini Ibu, ini putus-putus. Oh, putus-putus. Ulang, Ibu. Ibu Vera menentukan ya kesiapan belajar murid, ya kesiapan belajar, tingkat kesiapan belajar murid, ya yaitu sederhana, strep kompleks. Ini kita ini manusia dong, ini ada gestrek motor di sini, kok beribut sekali nih. Bikin jengkel dia nih. Ini.
kita pun tetangga belum foya, sedikit lah dia foya dengan full musik. Musik, full musik. Mau dangdut, mau segala macam. Iya. Kita Kita lanjut, sudah jadi belum sampai di bawah, mau lanjut kembali lagi. nilai-nilai kebajikan, tidak tahu mereka pun penerapan. Ya, Aduh. Iya, sudah kakak. sudah. Ya, Nah, yaitu sederhana, kompleks. Baru di bawahnya atau mau sambung, yaitu dengan cara yang tadi kita sepakati buat ini apa lagi? Kosakata itu ya, meminta murid, di mana murid diminta untuk mencari kosakata Kosakata terkait deskriptif apa nih, ciri-ciri fisik, jadi terkait ciri-ciri fisik seseorang. Ya, iya, ya. ya, sudah. Kemudian kan setelah ciri-ciri fisik barangkali ini kasih dia perumus itu, perumus ini apa untuk menyampaikan toh Kalimat. rumus kalimat begitu. Nah, Oh, itu itu satu ini dua. pementasan. nah itu Ibu Vera atur sudah Dengan karena itu Ibu yang tahu. Nah, iya, dengan struktur kalimat. yang tepat. Dengan struktur kalimat simple present tense. Iya, Iya, itu Sadong punya dari sederhana baru naik pelan ke ini kompleks lagi. Sedangkan yang nanti sebentar yang pas-pasan tuh itu kan dong merasa tertantang karena ada teman yang sulancar toh. Iya, Berarti dia pakai bersifat dari mendasar itu ke transformatif. ya, Ada ide baru misalkan yang dong akan dapat ketika berkomunikasi dengan yang subisa. iya, Dan di situ dia penjelasan itu mereka juga akan perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Selain itu mereka juga membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas-tugas yang bersifat mendasar serta disajikan dengan cara membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Atau mau pakai kemudian yang mana? berikutnya Nah, yang berikut yang ini yang setengah dengan yang mahir itu. oh yang tengah itu berarti dia sudah langsung diminta untuk membentuk kalimat. Iya, Karena kan dia sudah bisa tapi masih terbata-bata. Atau dia disuruh memperlancar lah di kosakatanya. iya karena dia terbata-bata itu hanya karena kosakata toh Ya, dengan struktur kalimatnya. ya. Menambah, berarti yang berikutnya apa? Itu yang ke berikut itu untuk kategori ini yang sedang. Dari lambat ke cepat, tempo nomor 6. Di yang tadi kita kirim itu. Ya. Kesiapan belajar dari lambat ke cepat. Atau bukan? Ya toh? Nah, murid pada level tingkatan sedang sudah? Saya tulis kok. Iya. Murid pada tingkatan sedang Ya, dituntun untuk ya, minta maaf, dituntun dengan menggunakan ya, tingkatan kesiapan
tingkatan kesiapan, ya, lambat ke cepat, lambat strek cepat, ya, di mana mereka diberikan hmm, sudah, kesempatan untuk berlatih mm-mm, bersama dengan ya, temannya yang sudah mampu ya, mendeskripsikan ciri-ciri fisik. seseorang dengan baik. Ya, sudah. Ya. Begitu, atau mau tambah? Sudah. Pasang? Sudah. Iya. Karena kan yang mahir itu kan dia juga merasa senang toh. Karena Ya, dia bisa membantu teman yang lainnya. Hanya artinya nanti pertanyaannya dalam hal ini yang sudah mahir ini, apakah dia harus diperkaya lagi atau tidak dalam pengayaan? itu yang saya mau tanyakan. Terus guru itu berarti dia hanya menuntun siswa yang tidak bisa sama sekali itu. Saya tidak paham ini pembelajaran berdiferensiasi soalnya. Soalnya kita ini apa? Karena nanti ada yang dia punya ini nih, dia punya dalam konten itu kan ini kan dipotong buat ini sekarang dalam konten. Iya, iya. Nah, sedangkan nanti untuk ini Produk lagi, produknya itu nanti baru kasih di yang proses produk. proses Nah, dulu baru produk. iya. Hmm. Nanti akan lebih nampaknya itu lagi untuk yang sudah bisa dong itu potong kasih dia barangkali untuk dia punya diferensiasinya itu dia di produk. Di produk ya. Nah, Nanti di prosesnya bagaimana? Proses yang seperti tadi itu. iya, proses yang tadi. Lalu pertanyaannya, ini siswa yang sudah mampu ini berarti dia tidak diberi materi yang lebih tinggi dari temannya yang yang belum mampu ini. Dia malah diminta untuk Mengajar. sebagai apa teman sebaya ini, Iya. mengajar teman sebaya ini. Nah, makanya tadi kita tambah di skenario itu untuk bagian yang ini apa yang sudah mahir itu kita mau kasih apa begitu. Kalau sudah mahir, saya rasa kasih dia materi yang tingkatnya lebih tinggi lagi, levelnya lebih tinggi lagi. Iya. Atau ini Seperti dia bercerita sudah. Dia bercerita tentang ciri fisik dari teman satu kelas itu. oh bisa. Iya, Karena iya. kan dia sudah mahir. Iya, iya. Nanti dia sudah buat apa-apa nah. Ya, masa dia membantu hanya teman yang ini apa yang tidak mampu. Berarti dia dikasih tugas untuk bercerita tentang ciri fisik dari teman yang satu kelas itu. Iya. Begitu kah? Iya, iya. Kalau Nah, kalau begitu, ya, kan nanti itu dimasukkan di skenario, kembali tadi di skenario. Itu ini kalau begitu ini apa dia jangan bantu teman. Karena nanti kelihatannya dia repot sekali mau bantu teman atau dia mau menceritakan. terus Nah, nanti jadi yang tahunya
Yang taunya hanya setengah itu, yang masih terbata-bata, dia belajar dengan siapa? Dia berlatih itu sudah. Atau dia diberi 2 tugas saja, boleh kah? Boleh coba Dia coba kita langsung, ya. karena kan dia sudah paham Dia semua paham kepemimpinan. dia. Nah, Ya. jadi Oke. dia hanya bermain peran dengan teman-teman yang masih terbata-bata, ya Iya, toh. iya. Iya. Nah, kemudian setelah itu eh, dia menceritakan ya, ciri fisik dari itu teman-teman semua. Saya rasa dia mampu karena dia tidak tidak seperti teman yang lain. Mereka harus menguasai kosakata dulu. Kalau dia kan Iya. dia sudah mampu. Jadi Eh, tugas 2. Iya, bisa bisa. saya bisa kasih pendapat sedikit ya. Iya, iya, Ah, bisa. Iya, Yang silakan. ibu mereka bahas yang ini kesiapan belajar murid. Kalau menurut saya itu sudah masuk di pertanyaan mana nih? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Nah, di sini kan ada 3 kan, konten, proses, dengan produk. produk. Nah, Ya, diferensiasi proses, nah itu kita mulai dengan yang tinggi itu bikin ya, apa, yang sedang bikin apa, yang di bawah itu bikin apa. Terus ya. untuk proses, yang tinggi bikin apa, yang sedang bikin apa, yang itu bikin apa. Yang paling bawah bikin apa, level bawah. Terus ini yang terakhir produk ya. Produk. Nah, produk. Mungkin pemahaman saya begitu. Iya, iya. Makanya yang sementara kita buat Seperti ini itu. Oh iya, untuk oh, menjawab ah, semua ini ya. atau Oke. Ya, nanti kita jawab yang di bagian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid itu. Nanti kita jelaskan yang tambahkan untuk lagi. ya Kita yang tambahkan. Kak. tambahkan begitu. Ya, Iya. nanti Ibu Marilyn yang menjelaskan toh. Boleh. Pokoknya taruh dia. Orang yang paham betul. Karena kita Ronde baca jual. Tadi itu lari-lari. baru Nah, baca nih. Oh, saya memang belum terlalu ini. Tapi ini kami lakukan di kelas seperti ini. Cuman saya tidak paham dia punya susunan apa modul ajar berdiferensiasi ini seperti apa gitu. Karena kan terakhir kami mengajar ini apa masih pakai K13 itu nah. Iya, Saya iya. baru dapat kelas 7 ini. Oke. Nah, lanjut. Iya. Mm-mm. Jadi Jadi kan tadi kita sampai di yang kedua tuh, berikutnya, bagaimana cara guru iya. tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Yang kita harus mm-mm, tambah lagi di skenario tadi yang untuk yang mahir, yang sudah bisa, yang tadi sudah ditambahkan. Kemudian ini kan tadi kita juga sudah dalam penjelasan untuk menentukan kebutuhan belajar murid, toh. nah, Berarti dia sekarang ini, ya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Ya, Iya. berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, toh, iya, iya, penilaiannya pakai rubrik penilaian begitu. iya, pakai rubrik. Apa? Kalau pakai rubrik penilaian, Kalau untuk Apakah ada penilaian formatif, sumatif, berkelanjutan? Begitu kok? kalau untuk konten itu pasti semacam formatif, Formatif. ya kan? Kalau untuk proses pasti rubrik. terus Kalau yang produk produk juga rubrik. Rubrik juga kalau Iya, produk. Atau mungkin berarti kita SMA, SMP sama. dua penilaian, buat ya, dua buat dua penilaian. iya. Pertama konten, Pertama kemudian konten itu formatif. formatif, lalu Itu
kalau konten formatif, proses, rubrik. Coba dong ada contoh, kalau itu dong bisa tahu. Rubrik itu kan ini, misal, tapi rubrik kan nanti per itu lah, per kategori tadi. Rubrik penilaian ju per kategori sedang, Iya, tinggi, kurang. Itu juga kita kemudian pakai ini per kategori juga. produk juga itu pakai rubrik. Coba kita ini masukkan dulu ini apa. Berarti ini terkait speaking berarti ya. Iya, Yang kita nilai dari siswa ini. Bentar, sebentar dulu. Rubrik penilaian. Wah. Grammar, kosakata. Penggunaan kosakata yang sangat tepat dan beragam, begitu kan? iya, Kosakata yang digunakan. iya. Untuk kan tadi kita sudah pakai punya strategi toh, Ya. yang Ibu Vera buat itu satu kan untuk yang ini belum bisa, nanti kita tentukan dia punya formatif itu sesuai dengan materi yang potong sudah siapkan. Misalkan tadi simple present dengan ini dengan kosakata. Buat saya lima pertanyaan. Misalkan kepala bahasa Inggris apa? Habis itu rambut lurus bahasa Inggrisnya apa? Buat 5 soal sah. Habis itu yang di level sedang itu dia juga 5 soal. Habis itu di tingkat mahir lagi dia juga 5 soal untuk formatif. Untuk konten punya. Berarti mereka punya soalnya beda-beda ya. Beda-beda, Kak. Wih, ini guru kerja berat. Berat. Dia baca hadis kepala sakit. Baru. Atau kita persingkat saja misalnya penilaian formatif untuk yang level ini tes apa, yang level ini tes apa, yang level paling bawah tes apa, begitu. Iya. Berarti begini, Sa. Kalau yang untuk level bawah itu dia melengkapi kata yang hilang. Nah, itu Sa, bikin begitu Sa, melengkapi kata yang hilang. Terus yang level ini apa, bikin apa. Yang tes biasa apa. kasih nilai itu penilaian karena pakai itu. Berdasarkan gambar, ya, kan ada gambar, kemudian mereka melengkapi kata berdasarkan gambar itu, ciri fisik dari seseorang. Kemudian mana lagi? Yang sedang lah. Yang sedang berarti dia membuat kalimat. Iya. Gitu? Kemudian kalau yang sudah bisa berarti dia menulis kalimat dia ini. Tulis. Iya. Seperti itu sudah. Begitu, Say? Iya, begitu saja. Tidak usah konten. bikin pertanyaan di dalam lah. Begitu sudah. Secara garis besar. Kalau yang ulang dulu. Kalau yang untuk ini level atas itu dia jangan menulis ini cerita. Kasih pertanyaan, satu cerita, terus dong jawab itu pertanyaan dalam cerita, Sa. Supaya nanti di produk tuh, di bagian produk itu baru dong buat cerita. Ada sesuatu yang dong hasilkan. Atau bagaimana kalau
dia membuat ini Poster, perbedaan ya. dia buat apa? Mau produk yang Kalau dihasilkan. produk itu kan dia harus menghasilkan atau Iya. Nah begini suruh dia berdialog dengan temannya tuh role play terus direkam. Oh bisa. ya bisa. Iya. Toh, hmm, mereka rekam buat ini video pendek tentang mendeskripsikan temannya. Jadi satu dengan yang lain kan. Iya, iya. Bagaimana? Bisa. Bisa. Kita membuat video pendek terkait physical appearance di pesan. Iya. Kalau SMP itu biasa membuat video pendek ya, Iya, iya. video singkat pendek tentang physical sudah. Kemudian yang kedua, Ini konten. Proses. yang itu. Oh, ini produk untuk yang mampu ya. Ya, yang mampu tuh yang tadi itu buat video singkat, oh. Ya. Kalau untuk yang ini apa? Yang ini sedang. Itu kan tadi suruh dong ini apa toh? Berlatih dengan teman toh di kontennya. Prosesnya yang itu berlatih, berkomunikasi. Role play. Iya. Berlatih gitu. Role play dengan teman sebaya yang bisa Iya, yang mampu. Terus yang tidak ini? Yang tidak ini mampu itu untuk bagian proses itu dia misalkan mengurutkan atau menyusun kalimat yang acak. Oh, menyusun kalimat acak. Nah, bisa kemudian itu terlalu kompleks lah. Sulit kesono. Menurut Ibu Vera biasa kalimat acak saya rasa mereka belum bisa. belum. Kalau melengkapi bisa. Oh iya. Melengkapi kalimat dengan kata-kata yang terkait dengan ciri fisik. Iya. Seseorang. Berarti misalkan ada potongan-potongan kata, Ya. potongan-potongan kata, kemudian mereka menempel sesuai dengan itu kalimat itu toh. Boleh itu match and match. Iya. Match and match. Nah. Terus bisa juga ada missing word, ada kata yang hilang. Iya. Jadi ambil yang mana? Pokoknya kata biasa yang mana itu. Itu dua itu biasa saya kasih itu. Iya, nah itu yang pilihan missing word. Pilihlah salah satu. Make a match. Make a match. Oh, kalau beta ada memang kita cocok kan jatuh. Match, ya. Daripada cari le, taruh tasal. Soalnya astor le. Oke, sudah ya. Sabar. Yang mampu, yang tidak mampu. Jadi mereka mencocokkan kalimat ya. Iya.
Kata. Kata. Ya, mencocokkan kata dengan gambar. Dengan gambar. Dengan gambar lebih bagus lagi. Iya. Sudah. Berarti sudah ya, konten proses produk sudah. 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 Apa lagi sekarang? Selesai. Sekarang masuk di itu di penilaian. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ini Itu baru tadi masuk. sudah masuk penilaian kok. Iya, Belum. tadi itu kan ada dua. Satu ini apa? Formatif. Satu ini rubrik. Untuk yang konten itu kan formatif. Jadi sudah selesai ini. Iya. Sudah. Saya ulang ya. Apakah skenario dulu. Ibu Juminten, guru SMP. Mengajar di kelas 7. SMP Maju Tak Gentar. Enak. Sejuminten le maju tak gentar le. Aduh. Materi tentang deskriptif teks dengan tujuan deskriptif teks terkait ciri fisik seseorang ya, dengan tujuan pembelajaran membuat paragraf sederhana terkait physical features atau ciri fisik seseorang untuk 25 orang siswa. Kemudian pada asesmen awal, ini yang masih kebutuhan ini toh, Iya. apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pada asesmen awal, Ibu Juminten menemukan bahwa 10 murid mampu mendeskripsikan secara langsung terkait ciri fisik seseorang dengan baik. 9 murid lainnya belum mampu mendeskripsikan dengan baik atau dengan lancar atau masih terbata-bata. 6 orang lainnya belum mampu mendeskripsikan ciri fisik seseorang dari temannya. Itu toh? Iya. Sudah yang kebutuhan itu kan? Lalu berikutnya, masih dengar kau Ibu? Halo? Masih dengar saya? Masih kami masih dengar. Yang berikutnya, bagaimana cara tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Iya. Ibu Juminten selanjutnya melakukan beberapa strategi. Begitu kah? Sudah masuk ke strategi ini? Iya. Tidak. Nanti kotong tentukan secara garis besar, Sa. Iya. Itu dari yang tadi pilihan itu ada ini yang dari konkret ini apa sederhana ke kompleks. Oh ya. Habis itu nanti baru ketemu jelaskan Sa, kalau ketika ada yang bertanya. Sederhana ke kompleks, kemudian dari lambat ke cepat. Di poin nomor 6 yang kita bagikan tuh. Ya. Selanjutnya melakukan beberapa strategi untuk memperkaya kosakata dari siswa yang tidak mampu dengan cara bermain peran atau role play, di mana siswa yang mampu bermain peran atau beberapa pasangan dengan siswa yang tidak mampu mendeskripsikan dengan lancar.
Sedangkan bagi siswa yang belum mampu mendeskripsikan, dilakukan strategi dengan menguasai kosakata terkait ciri fisik seseorang. Begitu Iya, toh? iya, iya. Nah, berikutnya strategi pembelajaran. Yang pertama, kesiapan belajar. Lalu ada minat murid, profil belajar, atau lingkungan belajar. Terus, Ibu Juminten menentukan tingkat kesiapan belajar murid, yaitu sederhana ke kompleks, Iya, dengan cara yang pertama mencari kosakata, ciri-ciri fisik seseorang, struktur kalimat, simple present. Kemudian murid pada tingkatan sedang dituntun dengan menggunakan tingkatan kesiapan lambat ke cepat, di mana mereka diberikan kesempatan untuk berlatih bersama dengan teman yang sudah mampu mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang dengan baik dan lancar. Produk untuk yang mampu membuat video pendek terkait ciri fisik seseorang. Kalau yang sedang itu melakukan role play dengan teman sebaya yang mampu, yang tidak mampu. Salah. Yang sedang melakukan role play dengan teman sebaya yang mampu berkomunikasi dengan baik, yang mampu mendeskripsikan. Sedangkan yang tidak mampu itu mencocokkan kata dengan gambar. suara hilang, Ibu. Sedangkan yang tidak mampu mencocokkan kata dengan gambar. Iya, Terus yang sedang itu membuat role play dengan teman sebaya yang mampu mendeskripsikan dengan baik. Begitu kah? iya. Jadi nanti ada video pendek, kemudian ada dialog, atau conversation, kemudian ada cocokan kata. Begitu. Iya. Itu untuk ini apa? Produk. Iya. Sesuai dengan levelnya masing-masing, nah. Iya. Karena sonde mungkin kalau untuk ini strategi satu yang kita baca itu berdasarkan gaya belajar anak lagi itu disesuaikan lagi dengan yang gaya belajar auditori, gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik dengan apa satu tadi ada 4. Nah, itu terkait dengan audiovisual. Nah, itu kan nanti itu kalau yang model begitu biasanya itu dalam ini kelas itu kan Ibu Vera misalkan mengidentifikasi berdasarkan gaya belajar. Ya. Nah, jadi apakah Kotong juga mau cantumkan itu untuk tapi terasa nanti itu skenario 2 lagi. Ini yang saya tidak paham. Karena ada 2 kebutuhan dalam pembelajaran. Iya, kita harus melihat gaya belajar siswa itu juga. Ada auditori, kinestetik, dengan audiovisual. Maka dalam pemberian tugas ke siswa itu, kita melihat apakah dia auditori, apakah dia visual, atau
visual, dan kinestetik. Beda-beda mereka. Nah itu berarti kotong so ini apa? Terlalu banyak. Itu bisa kotong ini pecahkan dari itu skenario itu bisa. Kalau kotong mau. Nah, tapi kalau yang tadi kita buat ini kan ini berdasarkan bukan gaya belajarnya, Iya. Oh, berdasarkan kemampuan anak dalam materi ini, iya. materi. Mm. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai yang gaya Gaya belajar, belajar. itu artinya ini dia punya skenario pasti akan berbeda lah. Ada lagi. Jadi tinggal sekotong sepakat mau ke mana semua. Tapi yang ini saya dulu. Iya. Yang setahu saya kan kemarin kami waktu MPLS asesmen diagnostik non kognitif yaitu untuk pemetaan gaya belajar siswa. Pada kenyataannya ketika kita memberi mereka tugas yang kinestetik, yang mau bilang auditory tidak ada sama sekali hilang. Itu kenapa seperti itu? Jadi saya bilang gini. Jadi waktu saya memberi tugas, saya mau memberi tugas ke yang bilangnya visual, audio visual, itu mau dikasih untuk buat video. Saya sarankan untuk buat video. Lari semua kabur. Lari ke apa? Yang biasa saja. Jadi semua produk sama saja. Nah ini yang itu kan non kognitif. Jadi yang kita punya tadi ini berdasarkan kognitif. Iya. Jadi kita terasa satu dua. Nanti baru yang berdiferensiasi itu dia punya hasil produknya, ya toh? iya. Bukan pada pemetaan gaya belajar siswa itu. Yang kita punya ini. Nah. Dan pada umumnya guru buatnya seperti ini. Iya. Belajar siswa. Ini kan kayak di kognitif. Nah sekarang nih contoh yang kita nggak hadapi juga. Yang ini apalagi kotong SD ini berdiferensiasi ini kepala sakit kelas 1. Yang SMP saja saya kacau balau, apalagi ibu SD. Untuk kelas 1 nih, aduh Tuhan, yang sudah papa. Pintar-pintar kotong sebuat catatan di buku sa. Mana yang son bisa nih, tulis di situ. Oh, dia sudah kategoriin son bisa. Baru mungkin kasih dia gambar. Nonton video, nonton semua mau nonton nah. Itu sudah. Tidak ada yang bilang audio saja atau visual saja atau kinestetik, semua mau nonton. Sama. Mau gambar kasih gambar yang dong kotong print kasih, semua mau print, mau ini. Jadi kembali hanya ke asesmen kognitif. Supaya jangan kepala sakit. Tinggal bimbing untuk yang soalnya bisa. Kita buat skenario. Gaya belajar itu mereka ikut nah. Iya. Sendiri-sendiri. Kalau misalnya mereka terlihat sendiri, mereka merasa sendiri lagi. Akhirnya saya cuma sendiri, ikut sudah teman. Teman bikin apa dong Ju? Yang paling ini apa nih? Yang mau gaya belajar nih kinestetik nih, kalau kinestetik nih semua di tukang rabas sini rabas sana dia mau kerjain. Yang ada kotong marah-marah satu kelas. Apalagi kelas 1. Kau tahu yang kelas 1 nih marah percuma.
Satu raba, satu juga ikut raba, semua Iya kan, raba ya. biasanya kalau yang kinestetik itu potong nilai tuh, itu Tidak dia pernah pun suka diam, bergerak, suka pernah diam. Nah, perhatian. raba-raba saya mau suami diam habis. Satu raba ini, satu dorong pintu, rame-rame saya mau dorong pintu. Sudah, kinestetik gagal, sudah. Kacau. Saya bilang, aduh ini novel lain karena mana ya. Saya bilang, novel apa yang cocok untuk dong? Iya, biar potong dapat ilmu untuk ini. Untuk diterapkan susah. Kalau bisa nah bersyukur, son bisa ya, bukan kota gagal toh. Ya kalau kebutuhan bukan di situ. Tapi kita dinilai gagal dalam penerapan. Penerapan nih. Iya. Yang Eh, penting ketemu sudah berusaha. hmm. Kalau pasti SMA SMK pasti sebentar kebanyakan gaya belajar nih pasti. Iya, itu pasti mereka pakai. Karena itu SMP, eh, SD ini sama. kebanyakan anak-anak besar tuh jadi bisa kelola diri sendiri, mandiri. Iya. Sebentar dong bilang, ibu saya mau tugas yang buat video. Sampai mau dikasih tugas buat video, besoknya dia WA, ibu mama tidak kasih HP. Itu, itu saya hanya ketawa saja. Aduh, jadi akhirnya dia beralih ke presentasi menggunakan ini apa nih, karton ini, ibu gambar di karton, tempel-tempel, dia presentasi sudah. Aduh, lucu. Ya, intinya dong bisa menerima saya ini materi sah. Iya, intinya itu. Kalau dong bisa saja kita sangat bersyukur sekali ya. Iya. Pak Fasil bilang tinggal 15 menit lah ya. Jadi Kita punya itu sebenarnya gitu. Tinggal ibu mainkan di Canva. Kalau ibu ini latihan ada kelas berapa? Beta Ya. kelas 5. Oh, napai. Baru Juni kali kelas 5. Iya. Beta son pernah ganti nih. kalau tidak pernah ganti artinya ibu terlalu sabar. Terlalu Ini sabar, karena senior dong. Guru Ini panjang sabar. model senior dong. Senior maka hati ya. Guru panjang sabar maka dikasih. Pokoknya nakal tuh tinggal ketemu main dalam satu. Aku jangan dalam. Manusia siapa yang mau sabar kita robot sah. Ketumpung baju sekarang mana? Oh iya. Aduh, ibu dosennya ada yang respon itu makanya beta justru diam-diam. Ih, Maksudnya beta menyesuaikan. kata su ini cu. Sudah jadi ya langsung ini supaya saya Jadi. Jadi. anak su pulang nah. Astaga. Kan saya bilang dari hari Sabtu minggu lalu itu. Kok siapa yang belum jawab? Ini maksudnya kalau sudah jadi kemarin tinggal transfer saya sudah begitu. Oh, realisasinya. Ya, Coba ibu kasih nomor rekening ke Ibu langsung sudah. Nah, kayak dia pulang dari kapan? hari Minggu kemarin. Oh, Dia pikir diam-diam nih baju sudah jadi katun tinggal bayar. Kalau sudah lihat periode berikut.
periode berikut. Coba itu yang saya kirim di Okutong bergabung sudah kok. Oh, ketemu kembali Ya, ke bulan pertama tuh. Belum belum diminta kok. Udah masih diskusi. pasti wih, itu dong hot semua tuh. Kontong adem-adem. Makanya ketemu di alak sah. Alak nih gini sih kurang. Itu Ibu Siti ketemu Ibu Serli jadi gas. Dia belum ke Lombok dan Ibu Siti. Itu yang mana? Ibu Fahla. Oh, saya pikir Ibu Pala tadi SMP. Dia SD Muhammadiyah tuh. Oh, Beta izin sholat dulu oh iya Ibu, silakan. Silakan Ibu. Izin. Ibu ini apa nanti langsung keluar sa? Ibu Mardian. Oh iya, Ibu Mardiana mau sholat. Hmm. Beta tadi pas mulai itu cari ini kacamata setengah mati sudah ketemu. Oh, Makanya saya bilang Bapak ini apa tolong besar. oh mesti pakai kacamata. Harus Eh, pakai kacamata ya. beta sudah setengah mati lihat kalau ini apa cahaya laptop ini Ya, sampai kalau iya laptop terus nah. di sini. Anakku Jadi sekolah di Lentera kok. iya, yang perempuan Waktu kecil Senin tuh, Senin ke Selasa, ya, Beli ada jemput kok. iya, benar, Pas keluar turun tangga. iya, jemput yang perempuan kecil Iya, itu dia beda 12 tahun yang dia kakak ibu. iya, iya. Dia ada bel, makanya ada serius karena terlalu panas toh. Benar, depan. Panas Biasa, terlalu ngeri ya. biasa di bulan Oktober nih kenapa dia pindah ke bulan ini ya, Agustus. Bawa motor nih potong mata dong sama di Iya, sipit sah. mata dong, panas. Potong bergabung di ruang ini utama suatu. Kak join su di ruang utama.